wabarakatuh. Saya Anita Dwi Puspitasari dengan NIM 204 105020079 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review atau tanggapan mengenai video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI mengenai materi tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Beberapa hal yang akan dibahas pada materi kali ini antara lain adalah definisi, macam-macam, jenis, dampak, penyebab, cara mengatasi, jenis pengangguran, dan solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah mengenai definisi atau pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah orang-orang yang telah termasuk dalam kategori angkatan kerja, yakni mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun, namun belum atau tidak memiliki pekerjaan. Namun ada beberapa pengecualian bagi orang-orang yang termasuk dalam rentang usia ini. Seperti contohnya seseorang yang berusia 17 tahun, yang mana dia sedang menempuh pendidikannya di bangku SMA, maka ia tidak termasuk dalam kategori pengangguran. Yang kedua adalah mengenai macam-macam pengangguran. Pengangguran menurut macamnya dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan fase setelah pengangguran. Yang pertama adalah mengenai pengangguran terbuka. Kondisi ini adalah di mana seseorang telah memiliki keinginan untuk bekerja namun belum mendapatkannya. Yang kedua adalah mengenai pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini adalah kondisi di mana seseorang menganggur namun tidak tercermin dalam angka persentase pengangguran yang ada pada suatu negara. Yang ketiga adalah pengangguran musiman. Pengangguran jenis ini adalah seseorang yang telah menganggur setelah musim-musim tertentu ia bekerja. Contohnya adalah buruh tani yang mana ia menganggur setelah fase pertanian usai. Yang keempat adalah mengenai fase setelah menganggur. Orang-orang yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka-mereka yang memiliki pekerjaan namun kurang dari 35 jam per minggunya. Yang ketiga adalah mengenai jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran siklikal atau cyclical unemployment. Yang kedua adalah pengangguran friksional atau frictional unemployment. Yang ketiga adalah pengangguran struktural atau structural unemployment. Dan yang terakhir adalah pengangguran teknologi atau technology unemployment. Yang pertama adalah mengenai pengangguran cyclical atau cyclical unemployment. Pengangguran jenis ini adalah mereka-mereka yang menganggur akibat siklus ekonomi perusahaan di mana jumlah permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi mengalami penurunan drastis. Yang kedua adalah mengenai pengangguran friksional, yakni pengangguran yang terjadi akibat mereka-mereka yang memutuskan untuk berhenti bekerja namun belum menemukan pekerjaan baru. Yang ketiga adalah mengenai pengangguran struktural atau structural unemployment, yakni kondisi di mana seseorang menganggur akibat dari perubahan pembangunan ekonomi atau corak ekonomi dalam suatu negara dalam jangka panjang. Yang keempat adalah mengenai pengangguran teknologi atau technological unemployment, yakni kondisi di mana seseorang mengalami pemecatan akibat pergantian dari sumber daya manusia sebagai pekerja telah digantikan oleh sumber tenaga mesin. Yang keempat adalah mengenai dampak dari pengangguran. Dari banyaknya macam dan jenis pengangguran yang telah dijelaskan tadi, tentu menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak-dampak tersebut diantaranya adalah menurunnya upah pekerja, pendapatan per kapita yang tidak stabil, turunnya tingkat keterampilan dalam masyarakat, meningkatnya kriminalitas dan kasus kemiskinan, dan yang terakhir adalah kurang lancarnya kegiatan dalam pendistribusian perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengenai penyebab dari pengangguran.
Pada umumnya, penyebab dari pengangguran adalah tidak stabilnya antara tingkat laju pertumbuhan penduduk yang dinilai jauh lebih tinggi dibanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada di masyarakat. Namun ada beberapa hal lain yang menjadi pemicu pengangguran, di antaranya adalah tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran pekerja, pengeluaran total dan output yang menurun, perubahan teknologi, dan banyaknya waktu yang diperlukan para pekerja untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan skill yang mereka miliki. Yang selanjutnya adalah mengenai cara mengatasi pengangguran. Biasanya cara yang digunakan untuk mengatasi pengangguran adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di masyarakat. Tapi ada beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran, seperti memberikan informasi yang lebih jika ada lowongan pekerjaan, mengadakan bursa efek pekerja, memberikan pelatihan kepada para pencari kerja, dan terakhir adalah pemberian modal seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan mengadakan program prakerja. Yang selanjutnya adalah mengenai pengangguran dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mengenal dua jenis pengangguran, yaitu pengangguran jabariyah atau pengangguran yang terpaksa, dan yang kedua adalah pengangguran hiyariyah atau pengangguran karena pilihan. Yang pertama adalah mengenai pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa. Kondisi ini adalah keadaan di mana seseorang telah memiliki pekerjaan, namun mereka tidak memiliki hak atas status yang mereka miliki tentang pekerjaan yang dijalani. Yang kedua adalah mengenai pengangguran hiyariyah atau pengangguran pilihan, yakni kondisi di mana seseorang telah memiliki kemampuan atau skill untuk bekerja, namun mereka lebih memilih untuk berpangku tangan kepada orang lain daripada mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, solusi yang dapat dijalankan untuk mengatasi pengangguran ini dibagi menjadi dua, yaitu melalui pendekatan mekanisme individu, dan yang kedua adalah melalui pendekatan mekanisme sosial ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review atau tanggapan dari materi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MNI. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.